Cina semakin menunjukkan keberpihakannya kepada Rusia dalam perang melawan Ukraina. Hal tersebut terbukti dengan pernyataan pejabat Cina terkait pengiriman terus-menerus sejumlah besar senjata mematikan dari Barat, Amerika Serikat, dan juga Eropa ke Ukraina. Karena menurut Cina, hal tersebut dapat memperburuk perangnya dengan Rusia. Perang antara Ukraina dengan Rusia, kata utusan Cina kepada PBB. Dengan operasi militer Presiden Rusia Vladimir Putin mendekati tanda 2 minggu dan pasukannya di pinggiran Kiev, Amerika Serikat, AS, dan sekutu NATO-nya telah memasok puluhan ribu senjata ke Ukraina. Jenisnya mulai dari senjata anti pesawat yang diluncurkan dari bahu dan roket anti-tank, dan masih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan. Selama akhir pekan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengisyaratkan beberapa kemajuan dalam proposal untuk mentransfer jet tempur MiG-29 Polandia era Soviet ke Angkatan Udara Ukraina. Langkah itu dilancarkan dengan jaminan bahwa Polandia kemudian menerima pengganti buatan Amerika. Namun ada juga kekhawatiran bahwa kesepakatan semacam itu dapat ditafsirkan di Moskow sebagai beberapa bentuk intervensi Barat dalam invasi Rusia ke Ukraina. Cina sementara itu telah menyatakan kesiapan untuk menengahi antara Kiev dan Moskow. Beijing mendesak kedua pemerintah mengadakan pembicaraan langsung. Akan tetapi Cina dinilai masih belum berbuat banyak mengingat kedekatan hubungan Presiden Cina Xi Jinping dengan Putin dari Rusia. Pada Senin 7 Maret 2022, ketika Dewan Keamanan PBB bertemu untuk keempat kalinya dalam 15 hari, Duta Besar Cina Zhang Jun mengeluarkan peringatan langsung tentang bantuan militer asing yang sedang berlangsung dan upaya Ukraina sendiri untuk memperkuat perlawanan lokal melalui Legiun Internasional, pejuang sukarelawan. Setiap tindakan yang kondusif untuk meredakan situasi di bawah penyelesaian politik akan menerima dukungan Cina, tegas Zhang sebagai dilansir Newsweek. Ya, Cina memang terkenal sejauh ini sangat dekat dengan Rusia ya dalam berbagai bidang. Bahkan Cina sendiri tidak ikut menjatuhkan sanksi kepada Rusia dalam bidang ekonomi dan pimpinan Cina menyatakan akan terus menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi dengan Rusia. Setiap tindakan yang tidak kondusif untuk mempromosikan solusi diplomatik dan yang pada dasarnya berarti mengobarkan api yang mengarah pada eskalasi akan ditentang oleh Cina. Dia mengulangi keberatan Beijing terhadap sanksi global, hukuman ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melumpuhkan ekonomi Rusia. Utusan Beijing mengatakan tindakan itu dapat meluas merugikan negara lain juga, mengimpor senjata ofensif ke Ukraina dan mengirim tentara bayaran dapat memperburuk situasi dan menciptakan risiko yang semakin besar, kata Zhang sebelum mendorong lebih banyak dilakukannya dialog damai. Kekhawatiran atas hilang nyawa sejak Putin mengeluarkan perintah untuk menyerang Ukraina pada 24 Februari, Beijing telah secara terbuka mempertahankan posisi yang digambarkan oleh beberapa analis sebagai netralitas pro-Rusia. Cina menolak mengutuk kekerasan sambil mengambil pandangan Moskow tentang AS dan NATO sebagai penghasut konflik. Seperti di Rusia, pernyataan dari Cina berhati-hati menghindari penggambaran situasi konflik sebagai invasi atau bahkan perang. Pihak Rusia juga memperingatkan NATO dan Uni Eropa untuk berhenti memasok senjata ke Ukraina. Moskow menegaskan tindakan semacam itu dapat menimbulkan ancaman bagi penerbangan sipil. Kami sekali lagi mendesak negara-negara Uni Eropa dan NATO untuk menghentikan pemumpaan yang tidak masuk akal terhadap rezim Kiev yang tidak dapat diganggu gugat dengan sistem senjata mutakhir, ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita Sputnik akhir pekan ini. Ini demi menghindari risiko bagi penerbangan sipil internasional dan komunikasi transportasi lainnya, tidak hanya di Eropa tetapi juga di luarnya, katanya.
Menurut Zakharova, Ukraina menerima sedikitnya 2.000 ton senjata modern, amunisi dan peralatan pelindung dari NATO dan Uni Eropa sepanjang bulan lalu. Ukraina memang mendapatkan sokongan dari negara-negara barat, terutama anggota NATO dan Uni Eropa. Amerika telah mengucurkan lebih dari 2,5 miliar AS bantuan militer ke negara bekas Uni Soviet itu sejak 2014. Bantuan dari Washington DC itu antara lain berupa rudal anti-tank Javelin, kapal patroli pantai, Humvee, senapan sniper drone, pengintai sistem radar, penglihatan malam, dan peralatan radio. Pasokan senjata berikutnya juga dapat mencakup rudal anti pesawat Stinger, senjata-senjata kecil, dan beberapa kapal. Adapun Inggris memasok Ukraina dengan 2.000 rudal anti-tank jarak pendek. Menurut laporan pada Januari lalu, London juga mengirim sejumlah tenaga spesialisnya untuk memberikan pelatihan militer di samping menyediakan kendaraan lapis baja Saxon. Estonia mengirim rudal anti pelindung Javelin ke Ukraina. Latvia dan Lituania menyediakan rudal Stinger ke sana, sementara Republik Ceko mengatakan pihaknya berencana untuk menyumbangkan amunisi artileri 152 mm. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia telah memperingatkan negara-negara tetangga Ukraina untuk tidak menampung pesawat-pesawat tempur negara itu, dengan mengatakan Rusia mungkin menganggap mereka sebagai bagian dari konflik ini jika mengizinkan pesawat-pesawat tempur Ukraina menerbangkan misi tempur dari wilayah mereka. Kepala juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov hari Minggu 6 Maret lalu menuduh bahwa sejumlah pesawat tempur Ukraina telah dipindahkan ke Rumania dan negara-negara tetangga Ukraina lain. Ia tidak mengidentifikasi negara yang dimaksud. Ia mengatakan menggunakan jaringan lapangan terbang negara-negara itu untuk menampung pesawat tempur Ukraina yang digunakan untuk melawan angkatan bersenjata Rusia dapat dinilai sebagai terlibat dalam konflik militer. Konashenkov juga mengklaim bahwa militer Rusia telah menemukan jejak fasilitas-fasilitas pengembangan senjata nuklir yang didukung Amerika. Jelas bahwa setelah operasi militer khusus, Pentagon mulai memiliki kekhawatiran serius tentang eksperimen biologi rahasia yang ditemukan di wilayah Ukraina, tambahnya. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengingatkan bahwa larangan impor minyak Rusia akan memiliki konsekuensi bencana. Dilansir dari kantor berita AFP Selasa 8 Maret 2022, peringatan ini disampaikan seiring negara-negara barat sedang mempertimbangkan sanksi-sanksi lebih lanjut atas invasi Rusia ke Ukraina, salah satunya embargo minyak Rusia. Larangan minyak Rusia akan menyebabkan konsekuensi bencana bagi pasar global. Lonjakan harga tidak akan dapat diprediksi lebih dari $300 per barel, jika tidak lebih, kata Novak dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita Rusia. Novak menambahkan bahwa mustahil untuk segera menggantikan minyak Rusia di pasar Eropa. Ini akan memakan waktu lebih dari 1 tahun dan akan jauh lebih mahal bagi konsumen Eropa, katanya. Para politisi Eropa kemudian harus dengan jujur memperingatkan warganya, konsumen, tentang apa yang menunggu mereka dan bahwa harga di pom bensin, listrik, pemanas akan meroket, katanya. Novak mengatakan bahwa gagasan tentang embargo minyak Rusia menciptakan ketidakstabilan dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi konsumen. Dia menambahkan bahwa sebagai pembalasan atas penghentian proyek pipa Nord Stream 2, Rusia dapat menghentikan pasokan melalui pipa Nord Stream 1. Sejauh ini kami belum membuat keputusan ini, tidak ada yang akan diuntungkan dari ini, kata Novak. Meskipun para politisi Eropa mendorong kami untuk ini dengan pernyataan-pernyataan dan